Wace Ebene, halo para sahabat GPS Kapusin Medan. Ini merupakan hari kelima dari rangkaian Pekan Laudato Si 2021. Pada hari ini kita hendak mencermati dan mendalami secara bersama-sama satu poin dari ekologi integral, yaitu ekologi budaya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan berbudaya itu sudah punya pikiran yang maju, memiliki adat istiadat, jiwa, kebiasaan, dan keterampilan. Hanya manusia yang punya budaya, sebab pada makhluk lain tidak ada unsur atau definisi di atas ditemukan. Kebanyakan atau hampir seluruhnya kebudayaan yang dimiliki oleh manusia itu berasal dari alam. Ada nilai analogis, ada nilai filosofis, mengapa satu bagian alam itu dimasukkan ke dalam budaya manusia. Misalnya di budaya Batak Toba, penggunaan ihan Batak sebagai ikan dalam adat istiadat. Dilihat bahwa ikan Batak ini hidup di air yang jernih, yang bersih, yang bening, dan juga mampu bertahan di arus yang deras. Para leluhur berharap bahwa pelaku adat istiadat memiliki kepribadian yang bersih, yang sehat, yang jernih, dan siap mengarungi tantangan yang akan mereka hadapi. Namun karena jumlah ihan yang semakin sulit ditemukan, populasinya semakin sedikit, digantilah menjadi ikan mas yang punya kesepadanan dengan ihan Batak. Yesus juga menggunakan unsur budaya dan alam Yahudiyah dalam pengajarannya, misalnya menggunakan roti, gandum, anggur, garam untuk menyampaikan pesan-pesan dari pengajarannya, analogi tepatnya. Dulunya juga leluhur kita punya relasi yang sangat intim dengan alam. Dari alam mereka bisa membaca tanda-tanda apa yang akan terjadi. Dari situ juga mereka dapat merumuskan kapan waktu yang tepat untuk melangsungkan satu pesta, satu kegiatan, kapan menanam dan kapan panen. Para leluhur mencoba untuk merumuskan budaya-budaya itu lewat cerita, legenda, pantangan, karya seni, gurga, pahatan, atau juga seni musik dan bangunan. Semua itu menjadi monumen, menjadi kenangan akan warisan leluhur, dan ini harus dipelihara. Akan tetapi para sahabat GPS Kapusin Medan, telah terjadi pergeseran-pergeseran dalam kebudayaan. Unsur alam yang digunakan dulunya sebagai bagian budaya telah berubah dan berganti, bahkan sudah punah. Pergeseran dari ikan Batak kepada ikan mas juga terjadi karena populasi ikan Batak yang semakin sedikit dan sulit ditemui. Salah satu penyebabnya yang bisa didugai bahwa aliran sungai habitatnya yang dulunya bersih, jernih, sekarang sudah kotor, sudah tercemar. Kedekatan manusia dengan alam juga sudah semakin mengendur. Pernah seorang teman berkisah bahwa orang tuanya dulu ketika hendak melintasi satu daerah yang asing, pertama sekali mersetabi atau permisi kepada alam itu. Juga ketika hendak mengambil kayu pohon dari hutan, mereka akan buat acara ritual untuk permisi dari alam, mengambil pohon itu lalu menebang mana yang butuh, mana yang perlu saja, bukan semua. Tapi sekarang ini tanpa ritual, tanpa permisi kepada alam, pohon-pohon ditebangi begitu saja, hewan diburu secara liar, bahkan sudah semakin banyak hewan dan juga pohon yang punah karena dieksploitasi secara rakus. Larangan-larangan orang tua supaya anak sopan
hormat santun terhadap alam ya tidak lagi terasa begitu ketat, bahkan sudah mulai hilang. Daya pikir sudah semakin maju, lebih kritis, lebih tertarik pada budaya yang instan, yang logis, dan juga yang modern. Maka budaya perlahan, budaya tradisional itu semakin lama semakin hilang dan semakin punah. Paus Fransiskus dalam Laudato Si melihat bahwa kebiasaan ini yang mencoba menghilangkan ajaran budaya, membongkar bangunan yang ada, merupakan tindakan yang kurang ekologis. Bukan karena sudah tua, maka warisan budaya ini harus dimusnahkan dan diganti dengan yang baru. Perlu diperhatikan nilai sejarahnya, nilai analogisnya, nilai filosofisnya, dan masa depan dari budaya itu sendiri. Di Medan sendiri misalnya, saya melihat bahwa masih ada bangunan-bangunan tua peninggalan kolonialisme yang masih terpelihara sampai saat ini, walaupun sudah mengalami renovasi di sana-sini. Pastor Leo Justin juga sudah berusaha untuk memelihara peninggalan budaya, nilai budaya yang ada, khususnya di Batak Toba dan Batak Karo. Bahkan dia mendirikan satu museum untuk memelihara alat-alat budaya, nilai-nilai budaya, sejauh masih bisa dipertahankan. Budaya itu tentu hidup, bukan mati. Tidak harus disingkirkan, dimusnahkan. Kenapa? Karena budaya itu erat hubungannya dan satu dengan manusia. Selagi manusia hidup, budaya akan tetap hidup. Selagi saya hidup, maka budaya Batak Toba itu tetap hidup dalam diri saya. Manusia yang berbudaya hidup dalam keberagaman. Budaya manusia itu beragam, manusianya juga beragam, daya pikirnya juga beragam. Maka semakin bervariasi manusianya, semakin bervariasi pula budaya yang ada. Maka ini harus dihargai, harus dihormati varian-varian budaya yang ada di dalam kelompok manusia. Maka sangat keliru ketika ada usaha untuk meleburkan semua budaya menjadi satu budaya. Itu bertentangan dengan hakikat manusia yang bebas, yang mampu berekspresi, menemukan dan menunjukkan jati dirinya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena memang sudah tumbuh dan berkembang sikap konsumeristis, ingin menikmati segala-galanya. Ini merupakan satu bentuk dari sikap tamak, memicu manusia untuk gonta-ganti apa saja, termasuk dalam budayanya sendiri. Ada barangkali yang tidak disukai di budayanya itu dan berusaha untuk diganti. Selain itu, akibat sikap konsumeristis, pelan-pelan budaya baru bermunculan, dan ini menekan, menindih, bahkan memusnahkan budaya-budaya tradisional yang ada. Maka perlu edukasi, perlu pendidikan, pendampingan terhadap masyarakat modern dan kontemporer pada saat ini. Kita bersyukur bahwa masih ada insan yang peduli dengan lingkungan, dengan budayanya, karena memang budaya itu menjadi DNA dalam dirinya. Tatanan adat, budaya, keteraturan yang telah ada menakjubkan dan sangat luar biasa. Bagaimana para leluhur bisa merumuskannya, bisa berefleksi atasnya dan memasukkannya ke dalam budaya, dan sampai pada saat ini masih terpelihara, memiliki futurisme yang luar biasa. Kecerdasan kitalah yang punya potensi untuk mengembangkannya. Usaha kitalah yang bisa memeliharanya. Maka para sahabat GPSI Kapusin Medan, dalam subtema ini, ekologi budaya, pertama kita harus menghormati dan menghargai budaya yang ada. Yang kedua, Paus Fransiskus mengatakan agar budaya itu baik dalam bentuk bangunan, literasi, seni, tidak serta-merta dihancurkan dan disingkirkan begitu saja, tetapi betul-betul dihargai, dijaga, dan diwariskan ke generasi berikutnya. Yang ketiga, mari kita
menjaga diri dari budaya konsumeristis dan juga hedonisme. Sekian, salam budaya, salam Laudato Si, Pace e Bene.